Malaysia tidak diundang ke FIFA Series Maret 2026. Satu kalimat pendek, tapi dampaknya panjang. Bukan sekadar absen dari agenda internasional, tapi simbol bahwa Malaysia, setidaknya untuk saat ini, tidak masuk prioritas FIFA. Padahal ini bukan Piala Dunia, bukan turnamen elit, hanya FIFA Matchday Series. Namun justru disitulah letak pentingnya. Ranking FIFA, exposure global, dan citra sepak bola nasional ikut bermain. Malaysia berharap ikut, wajar. ASEAN sedang naik pamor, dan beberapa negara kawasan mulai sering dilirik. Tapi saat pengumuman resmi keluar, nama Malaysia tidak ada. Reaksi pun langsung muncul. FAM kecewa, media lokal ramai, netizen panas. Dan dari situ Malaysia memilih jalan yang berbeda. Bukan protes resmi ke FIFA, bukan surat terbuka, bukan lobi panjang. Malaysia membuat turnamen sendiri, Serumpun Cup 2026. Nama yang terdengar kuat, regional, nasionalis. Seolah ingin menyampaikan satu pesan sederhana, kami tetap bisa berjalan tanpa FIFA. Di atas kertas, ini tampak sebagai langkah berani, bahkan cerdas jika dieksekusi dengan arah yang jelas. Namun cerita berubah cepat begitu daftar undangan diumumkan. Singapura masuk, Brunei masuk, Thailand juga masuk. Di titik ini, publik mulai berhenti bertepuk tangan dan mulai bertanya, ini turnamen serumpun atau turnamen asal ramai? Karena Thailand memang Asia Tenggara, tapi bukan serumpun Melayu. Bahasa berbeda, budaya berbeda. Dan dalam konteks sepak bola, Thailand justru sering menjadi mimpi buruk Malaysia. Narasi yang awalnya solid mulai retak. Kolom komentar pun berubah jadi arena debat. Ada yang bercanda, ada yang menyindir, ada yang terang-terangan kecewa. Sampai akhirnya muncul satu komentar yang viral. Sekalian aja undang Bangladesh. Sarkas, tapi jujur. Dan justru disitulah publik mulai menangkap esensi masalahnya. Ini bukan soal siapa yang diundang, ini soal kenapa turnamen ini dibuat. Serumpun Cup 2026 terlihat bukan lahir dari perencanaan panjang, tapi dari reaksi emosional. Sebuah upaya pembuktian diri setelah tidak diajak duduk di meja FIFA. Pesannya ingin tegas, kami tidak butuh kalian. Tapi yang terbaca oleh publik justru sebaliknya. Dan disinilah perbandingan dengan Indonesia tak bisa dihindari. Indonesia juga bukan negara dengan prestasi sempurna. Masalah internal masih ada. Konsistensi masih dicari. Tapi saat FIFA Series diumumkan, Indonesia ada di dalamnya. Kenapa? Jawabannya sederhana, meski pahit bagi sebagian pihak. Nilai tarik. Indonesia punya stadion berstandar internasional, bahkan bekas Piala Dunia U17. Punya basis penonton besar dan fanatik. Punya rating siaran tinggi. Punya gaung media sosial yang hidup. Dan yang paling penting, Indonesia aktif menawarkan diri sebagai tuan rumah, bukan menunggu diundang. FIFA hari ini tidak hanya bicara soal skor dan taktik. Mereka bicara pasar, cerita, exposure global. Dan Indonesia dengan populasi besar dan antusiasme sepak bola yang konsisten adalah cerita yang mudah dijual. Sementara Malaysia sering terlihat reaktif. Saat Indonesia mendapatkan event FIFA, narasinya jelas, ini bagian dari roadmap. Saat Malaysia tidak diundang, responsnya cepat tapi emosional. Kalau begitu, kita bikin sendiri. Di mata internasional, itu perbedaan besar. Yang satu terlihat siap, yang satu terlihat tersinggung. Serumpun Cup 2026 akhirnya memiliki dua wajah. Di atas kertas, turnamen persahabatan regional. Di mata publik, pelampiasan kekecewaan. Dan ini bukan tentang salah atau benar membuat turnamen.
Membuat ajang sendiri bukan dosa. Tapi dalam sepak bola modern, alasan dibalik sebuah keputusan sama pentingnya dengan keputusan itu sendiri. Jika tujuan pembinaan, lawan harus dipilih berdasarkan level dan rencana jangka panjang. Jika tujuannya branding, narasi serum pun harus dijaga konsistensinya. Karena FIFA tidak mengundang yang paling ribut, FIFA mengundang yang paling siap. Dan sekarang, pertanyaannya bukan lagi, kenapa Malaysia tidak diundang FIFA Series? Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, setelah Serumpun Cup 2026 selesai, Malaysia benar-benar mau melangkah kemana?